Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi Raharjo di channel Mugi TV Official. Kali ini kita akan membahas tentang Cisco Rapid PVST yang dikombinasikan atau ditambahkan dengan load balancing di dalamnya. Nah, apa itu RPVST? RPVST Plus itu merupakan sebuah konsep jaringan yang digunakan untuk melakukan pemilihan akses berdasarkan prioritas pada VLAN. Nah, apa itu load balance? Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Tujuannya agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan broadcast room. Nah, jika desainnya seperti di gambar ini, apa yang terjadi jika host 1 memulai mengirimkan paket ke host-host yang lainnya? Tentu saja, hal yang dapat terjadi adalah terjadinya broadcast room, di mana pembagian jaringan ke dalam jalur-jalur yang ada akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast room. Ya, jadi ini istilahnya adalah banyak terjadinya broadcast ke seluruh jalur yang ada di sini. Ya, sehingga itu bisa sekali memperlambat atau menghalangi kecepatan dari paket yang akan dituju ya dari host 1 ke host yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah virtualan atau VLAN, di mana kita pernah mungkin kalian pernah melakukan konfigurasi VLAN pada sebuah switch, di mana kita menentukan ID pada masing-masing jalur dari switch ke sebuah komputer atau dari switch ke switch yang lainnya dengan mode terang. Nah, selanjutnya adalah spanning tree, di mana fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah pengulangan penghubungan, memungkinkan desain jaringan untuk memasukkan cadangan tautan atau redundansi untuk menyediakan jalur cadangan otomatis. Jadi spanning tree protocol berfungsi agar kita tidak mengalami looping pada switch dan salah satu interface pada switch. Nah, biasanya looping terjadi ditandai dengan adanya warna orange pada salah satu switch. Nah, looping itu semacam perputaran paket data yang terus-menerus pada switch tersebut. Jadi, data akan terus berputar pada switch dan tidak akan sampai pada tujuannya. Jadi, fungsi dari si spanning tree adalah itu sendiri untuk kita supaya tidak mengalami looping pada switch. Nah, sekarang kita masuk ke Rapid PVST Plus, di mana di sini dicontohkan ada dua ID VLAN yaitu 10 dan 20. Ya. Masing-masing nanti pada VLAN ini akan mempunyai jalur khususnya masing-masing. Ya. Jadi nanti ada yang prioritasnya melewati laju kanan, lalu nanti ada yang prioritasnya melewati lajur kiri. Ya. Jadi nantinya akan seperti itu. Dan tentunya mode terang itu akan wajib digunakan untuk menghubungi dari satu switch ke switch yang lainnya. Nah, berbicara tentang PVST Plus, nah di sini nantinya kita akan menambahkan konfigurasi load balancing,
dengan menentukan root primary dan root secondary, di mana nantinya ada primary root bridge for VLAN 20 dan ada secondary bridge untuk VLAN 20. Nah, di satu sisi yang lain ada juga primary root bridge untuk VLAN 10 dan juga ada secondary root bridge for VLAN 20. Oke. Nah, di sini ditentukan misalkan garis yang putus-putus panjang ini adalah prioritinya merupakan priority dari VLAN 20. Sementara jalur yang titik-titik putus ini adalah jalur dari VLAN 20. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi, kalian bisa langsung mempraktikkan membuat skema yang sama dengan topologi ini. Tetapi, saya minta nanti kalian harus merubah penamaan pada nama PC, nama switch yang ada di sini, ya. Itu wajib dilakukan penamaan pada nama kalian masing-masing atau NIM kalian masing-masing, sehingga tidak terjadi adanya copy paste skema ataupun konfigurasi yang kalian lakukan. Oke. Lalu juga saya minta untuk VLAN ID tidak terpaku pada ini, tetapi bisa diubah ya. Oke. Nah, berikut adalah konfigurasi yang dilakukan pada switch 0, berarti switch utama yang di tengah ini dulu ya. Kita konfigurasi switch 0 dengan masuk ke mode configure terminal, dan jangan lupa untuk hostname pada switchnya dirubah dengan nama kalian atau name kalian masing-masing. Ya, apabila nanti diketahui bahwa hostname switchnya masih default, ya, maka itu tidak akan saya nilai. Tapi silakan kalian merubah hostname pada perangkat kalian. Lalu VLAN-nya dibuat untuk interface VLAN 10 ID-nya itu digunakan untuk FA0/10. Oke. Berikan konfigurasi switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 10. Untuk FA020 yang mengarah ke komputer Tari itu diberikan VLAN ID 20. Ya, dan juga switch port mode akses ke VLAN 20. Nah, berikutnya kita melakukan konfigurasi untuk mode terang. Ya, mode terang ini ditujukan sekaligus untuk si FA01 dan FA02. Ya, jadi yang ditujukan mode terangnya untuk ini ya. Oke, ini kebetulan mungkin salah screenshot. Ya, jadi yang digunakan adalah untuk si FA01 dan FA02, yaitu switch mode terang. Oke, selanjutnya kalian beri akses VLAN lagi buat VLAN-nya ID-nya untuk Gunawan dan si Ujang. Oke. Nah, ini wajib diganti dengan nama kalian, salah satunya ya. Ya. Salah satunya wajib diganti dengan nama kalian. Lalu mode terang ini dibuat untuk port yang keluar, bukan yang ke dalam. Ini screenshotannya salah. Ya. Tapi untuk yang di sini ya, ada FA01 dan FA03. Selanjutnya adalah konfigurasi Rapid PVST plus Load Balancing. Nah, di mana ini dilakukan pada switch 1, spanning tree mode PVST, lalu
VLAN 10 prioritinya adalah 4096 dan VLAN 20 prioritinya adalah 28672. Kita lihat kembali di switch 1. Switch 1 posisinya ada di sini. Ya. Tadi untuk FA01 atau untuk VLAN 10 adalah 4096, untuk VLAN 20 28672. Ya. Di sini pada switch 1 yang lebih diutamakan adalah VLAN 10 ya daripada VLAN 20. Dikarenakan prioritas yang diberikan kepada VLAN 10 itu lebih kecil sehingga lebih diutamakan. Oke. Selanjutnya interface pada FA010 dan FA020 diberikan konfigurasi spanning tree port fast dan juga spanning tree BPDU board enable. Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan port fast. Peran dari fitur ini dengan menggunakan fitur ini, transisi akan lebih cepat dan direkomendasikan untuk link akses. Kenapa menggunakan port fast? Karena tanpa adanya port fast, kebanyakan koneksi akan mengalami timeout saat melakukan koneksi kabel pertama kali atau terjadinya putus atau pada saat mencolokkan kabel tersebut atau mencabut dan mencolokkannya kembali. Maka ketika ada port fast akan jauh lebih cepat untuk bisa terkoneksi kembali. Ya, bisa kalian coba dengan cara melakukan pemutusan pada kabel nantinya, lalu kalian sambungkan lagi. Perbedaannya apa ketika sebelum digunakan port fast dan sesudah port fast. Nah, uji cobanya seperti tadi. Uji coba jika kita menggunakan port fast, ketika kabel kita copot maka indikator warna pada paket reset Anda tidak akan oranye, melainkan langsung hijau. Jadi kita tidak perlu mengalami timeout lagi. Nah, lalu fungsi BPDU Guard adalah protokol yang menentukan switch mana yang akan menjadi root bridge, beserta menentukan state dari port-port yang terlibat dalam jaringan STP. Di dalam BPDU ini terdapat informasi tentang MAC address switch pengirim BPDU dan juga mengaktifkan mode bridge ID mereka. Nah, selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi juga pada switch 2 ya dengan menentukan siapa VLAN 10 dan VLAN 20-nya, si Eka atau si Fauzi. Dan jangan lupa memberikan akses mode terang untuk switch 2 tersebut. Oke, selanjutnya melakukan konfigurasi rapid PPSD dan load balancing-nya. Untuk switch 2, di switch 2 VLAN 10 itu jauh lebih besar prioritinya dibandingkan dengan VLAN 20. Ya, sehingga kalau kita lihat di konfigurasi atau di skemanya ya switch 2, maka ini jalurnya lebih priority ke VLAN 20. Ya. Karena VLAN 20 di sini prioritinya nilainya lebih kecil dan VLAN 10 prioritinya diberikan lebih besar di sini. Nah, terkait dengan value dari priority sendiri, itu kalian bisa melakukan pencarian pada ID priority-nya, itu sudah ditentukan di Cisco, bisa kalian lihat dengan cara spanning tree VLAN 1 priority 1. Ya. Nah, nanti akan muncul bridge priority untuk yang bisa digunakan mulai dari 0, 4096, 4096, 8192 sampai dengan 61440. Ya, silakan bisa dipilih. Tidak harus misalkan yang satu adalah 4096, yang satu 28672. Oke. Oke, berikut tadi adalah konfigurasi untuk bisa
kalian mencoba skema dari Rapid PVST plus load balancing ini, ya, silakan kalian kerjakan untuk apa namanya skema yang tadi saya berikan, ya, dan untuk hasil dari skemanya nanti ini setelah dikonfigurasi, contohnya adalah seperti ini. Ya, saya ubah dulu menjadi. Jadi ini adalah skema yang sudah saya buat terkait dengan Rapid PVST plus load balancing. Ya, jadi nanti ketika sudah selesai, kalian bisa lakukan simulasi di simulation sebelah kanan ini dan diberikan semacam paket data dari salah satu ID VLAN yang ada di skema ini. Misalkan VLAN 20 si Tari dan VLAN 10 Siska ini, kita berikan paket data yang akan kita kirimkan ke masing-masing VLAN ID yang ada di atasnya. Maka seharusnya nanti mereka berdua ini sudah mempunyai jalur prioritasnya masing-masing dengan prioritas VLAN yang sudah kita konfigurasi ya pada switch tersebut. Nah, bisa kita lihat dengan warna yang berbeda ini, ya, maka seharusnya VLAN 10 dia akan punya jalur ke sebelah sini, dan VLAN 20 dia langsung menuju ke sini. Ya. Kita lihat kembali, kita back. Oke, ini adalah VLAN 10, dia harusnya melewati sini. Ya, kita lihat. Oke ya, benar ya. VLAN 10 dia prioritasnya adalah ke sebelah kiri, sementara VLAN 20 ke sebelah kanan. Nah, jika simulasi dari kalian belum berhasil, berarti itu ada kesalahan di beberapa konfigurasi kalian. Mungkin kalian memberikan prioritasnya terbalik ya, atau mungkin kalian memberikan ID VLAN-nya terbalik terhadap portnya ya, sehingga tidak sama atau sesuai dengan skema yang saya berikan. Jadi harap teliti untuk melakukan konfigurasi dan pemilihan pada interface-nya. Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian semua dapat melakukan skema yang sudah saya berikan ini dan bisa memahami apa itu Rapid PVST plus load balancing. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.